Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat sekeluarga, panjang umur yang berkah, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk yang datangnya dari akun yang bernama Kak Sudarman. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut ini untuk pertanyaannya. Katanya pada bulan Februari kemarin dapat bantuan sebesar Rp600.000 yang katanya itu adalah bantuan PKH, BPNT, dan sembako. Apakah itu masih akan cair lagi? Karena baru pertama kali dapat bantuan sosial dari kantor pos. Oke, jadi ini adalah salah satu KPM validasi by system pada penyaluran bantuan sosial tahap 1 tahun 2024 ini ya. Karena di tahap 1 kemarin memang ada beberapa KPM yaitu validasi by system yang penyalurannya melalui PT Pos. Nah, validasi by system ini artinya adalah KPM yang tervalidasi otomatis oleh sistem. Biasanya penerima bantuan sosial yang validasi by system ini yaitu adalah sebelumnya ia adalah penerima bantuan sosial PBI APBN, sehingga ia tervalidasi otomatis karena datanya sudah berada di dalam DTKS dan juga datanya padan semua serta ia memenuhi syarat. Salah satu syaratnya yang terpenuhi biasanya yaitu ia memiliki komponen. Nah, biasanya kalau ia memiliki komponen dan ia berada di desil rendah akan otomatis tervalidasi by system sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Tapi apabila ia tidak memiliki komponen tapi untuk sosial ekonominya berada di desil rendah, biasanya ia akan otomatis tervalidasi by system sebagai peserta atau penerima bantuan sosial BPNT program sembako. Sekarang saya akan membahas terkait jenis bantuan sosial yang diterima oleh Kak Sudarman ini yang bertanya, yaitu nominalnya Rp600.000. Nah, jika kita lihat dari nominal bantuan sosial yang diterima, bisa dipastikan kalau bukan bantuan sosial PKH komponennya lansia, berarti ia mendapatkan validasi by system bantuan sosial BPNT. Nah, jadi ini perlu difahami bahwa berbeda bantuan sosial PKH dan juga BPNT program sembako. Kalau bantuan sosial BPNT untuk nominal bantuannya per bulan itu Rp200.000. Jadi kalau dapat Rp600.000 biasanya itu untuk alokasi 3 bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi Januari, Februari, Maret atau alokasi April, Mei, dan Juni. Sedangkan kalau bantuan sosial PKH dan nominal bansosnya itu Rp600.000 berarti ia adalah komponen lansia atau komponen disabilitas. Nah, berikut ini untuk skema bantuan sosial per tahap untuk bansos PKH. Di sini bisa kita lihat untuk komponen ibu hamil per tahunnya itu 3 juta dan juga anak usia dini yaitu hitungannya 0 sampai dengan 6 tahun. Sama untuk kedua bansos ini dia tergolong atau termasuk di dalam komponen kesehatan yaitu ibu hamil atau anak usia dini. Totalnya 3 juta per tahun dan per tahapnya atau per 3 bulannya yaitu sebesar Rp750.000. Berikutnya untuk komponen anak sekolah yaitu untuk jenjang SD 900 per tahun, per tahapnya Rp225.000. Sedangkan untuk anak SMP atau sederajat yaitu per tahunnya Rp1.500.000. Untuk per tahapnya yaitu Rp375.000 dan untuk anak sekolah SMA atau sederajat per tahunnya 2 juta dan untuk per 3 bulannya yaitu Rp500.000. Sedangkan untuk kategori komponen kesejahteraan sosial yaitu ada komponen disabilitas berat dan juga lanjut usia 60 tahun ke atas. Untuk total bantuan per tahunnya sebesar Rp2.400.000 dan untuk per tahapnya atau per 3 bulannya yaitu sebesar Rp600.000.
Nah, untuk skema bantuan sosial yang saya sebutkan di sini, ini berlaku bagi penyaluran bantuan sosial saat ini yang cairnya melalui PT Pos. Tapi apabila cairnya melalui kartu KKS itu akan menyesuaikan lagi, biasanya cair hanya untuk per 2 bulan saja. Selanjutnya kembali pada pertanyaan yang tadi. Katanya apakah untuk tahap selanjutnya bansos tersebut yang diterima ini masih akan cair atau sudah tidak akan cair lagi, sebab ini pertama kalinya mendapatkan bantuan sosial. Nah, jadi untuk jawabannya ini tergantung ya Kak. Soalnya biasanya untuk penerima bantuan sosial yang baru-baru ini, khusus bagi validasi by system tahun ini, itu akan diverifikasi lagi. Setelah mendapatkan bansos, maka akan diverifikasi lagi oleh petugas setempat. Nah, nanti ketika hasil dari verifikasi tersebut ternyata Bapak Ibu itu untuk sosial ekonominya dinilai sudah tidak layak untuk terima bansos lagi, maka bisa saja untuk bansosnya tidak akan cair lagi pada tahap berikutnya. Tapi apabila dari segi sosial ekonomi jelas terlihat masih layak untuk menerima bantuan sosial, maka biasanya ketika bansosnya sudah keluar di tahap 1, berikutnya masih akan cair lagi. Apabila komponennya masih tetap bersekolah, karena nanti akan diverifikasi ya oleh petugasnya, dipastikan apakah yang mendapat bansos PKH ini anaknya yang terhitung sebagai komponen benar masih sekolah atau tidak. Karena biasanya data yang masuk ke dalam validasi by system ini itu selisihnya antara 6 sampai 1 tahun. Jadi bisa dibilang itu adalah data sekitar 6 atau setahun yang lalu, 6 bulan atau setahun yang lalu, sehingga perlu diverifikasi ulang lagi sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, hasil dari verifikasi itulah ketika dinilai dinyatakan masih layak menerima bansos, maka kedepannya biasanya bantuan sosialnya masih akan tetap cair lagi. Nah, jadi itu adalah status penerima bantuan sosial yang validasi by system untuk tahun ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan buat yang lainnya yang juga ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya juga di bawah video ini. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bantuan sosialnya tetap lancar ya cairnya bagi Bapak Ibu penerima bantuan sosial yang benar-benar layak menerima bantuan sosial. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.